Oke, salam anak-anak. Seperti yang Pak sudah janjikan, Pak akan menjelaskan beberapa contoh soal lagi tentang jangka sorong. Nah, kita punya satu contoh soal, langsung saja. Hasil pengukuran tebal sebuah buku fisika ini mereka proyeksikan dalam bentuk gambar. Jadi ini hasil pengukurannya yang muncul pada jangka sorong. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk menentukan hasil pengukurannya, skala utama dijumlahkan dengan skala nonius. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita menentukan skala utamanya dan skala nonius. Jadi langsung saja, untuk skala utama kita perhatikan di bagian skala utama, tapi patokannya itu di angka 0 skala nonius. Jadi yang seperti sudah Pak jelaskan, kita tarik ke atas dan ya, sebelah kiri ini merupakan skala utamanya. Jadi kita tinggal hitung saja, karena ini 2, 2,1, 2,2, 2,3 seterusnya sampai 2,7 ini. Sehingga skala utama dari gambar ini atau hasil pengukuran ini adalah 2,70 cm. Seperti itu. Jadi patokannya angka 0, kita tarik ke atas dan sebelah kiri. Garis sebelah kiri ini merupakan skala utamanya. Sedangkan untuk skala nonius itu kita hanya perlu menentukannya kita melihat di bagian skala nonius ini, bagian bawah ini, dan kita lihat garis yang berhimpit atau yang paling berhimpit dengan skala utama ini. Sudah pasti itu merupakan skala noniusnya. Jadi kalau kita lihat 0, 1 tidak ya di tengah, 2 juga tidak, sampai di titik 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini skala noniusnya yang paling berhimpit, atau kalau kita lihat ini satu garis. Jadi 6 merupakan skala noniusnya. Nah, setelah dapat 6, kita kalikan dengan 0,1. 0,1 itu merupakan ketelitian dari jangka sorong. Setelah itu dapatlah 0,6 mm. Seperti itu. Nah, untuk bawa dia ke cm, kita kalikan lagi dengan 0,1, dapatlah 0,06 cm. Kenapa kita harus hantar ke cm? Agar dapat dijumlahkan dengan 2,7 cm, 2,70 cm ini. Satuannya sama, baru kita bisa jumlahkan. Seperti itu. Jadi setelah dapat 6, kita kalikan dengan 0,1 dan juga kita bawa dia ke cm, dapatlah 0,06 cm. Jadi hasil pengukuran dari gambar ini atau tebal buku fisika ini 2,70 ditambah 0,06 cm dapatlah 2,76 cm. Seperti itu. Jadi caranya menentukan itu seperti itu. Kita lihat yang skala utama, lihat di angka 0, skala nonius, lihat yang paling sejajar. Kita lanjut yang kedua, contoh soal yang kedua. Pak kasih dua contoh soal. Ini juga sama, dia pengukurannya pada diameter koin dengan menggunakan jangka sorong. Ini hasil pengukurannya dalam bentuk gambar di samping kanan. Kita lihat skala utamanya. Skala utama kita perhatikan di sini. Skala utama, maka kita lihat dari angka 0 sebelah kiri ini. Tarik ke atas sebelah kiri, berarti 2,1, 2,20 di sini. Maka skala utama dari gambar ini adalah 2,20 cm. Gampang saja kan? Jadi kita lanjut di skala noniusnya. Skala nonius kita perhatikan di bagian bawah dan kita lihat yang paling sejajar atau paling berhimpit. Kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. 8 ini yang paling sejajar, sudah paling berhimpit, ada dalam satu garis. Sehingga 8 merupakan skala nonius dari gambar ini. Dan kita kalikan dengan 0,1 untuk ketelitian pengukuran, dapatlah 0,8. Tapi karena dalam milimeter kita harus ubah dia ke cm atau konversinya, maka kita kalikan dengan 0,1, maka dapatlah 0,08 cm. Seperti itu. Jadi skala noniusnya 0,08, skala utamanya 2,2 ya. Setelah itu baru dijumlahkan dan dapatlah 2,20 cm tambah 0,08 dapatlah 2,28 cm. Jadi kalian pelajari baik-baik dan perbanyak latihan soal
agar kalian dapat mengerti contoh dari jangka sorong, cara menghitungnya. Jadi sekian video penjelasan contoh soal jangka sorong. Kiranya dapat dipahami dan dimengerti. Jika masih belum mengerti bisa langsung ditanyakan. Oke, salam, Tuhan Yesus memberkati.